Pemirsa, Suara NTB melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Mataram bertepatan pada hari Selasa 27 Mei 2025, di mana usai berlangsungnya sidang putusan terhadap terdakwa Iwayan Agus Suwartama atau Iwas atas kasus kekerasan seksual. Sidang ini berlangsung secara terbuka di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Mataram, berlangsung sekitar pukul 11.03 WITA hingga pukul 12.13 WITA. Dan pemirsa Suara NTB, berdasarkan hasil putusan sidang, terdakwa Agus divonis 10 tahun penjara dan juga denda sebesar 100 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, rekan-rekan dari pers, dari wartawan ya. Di sini kami akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan putusan yang telah tadi dibacakan dalam perkara nomor 23 Pitsus 2025 PN Mataram dengan terdakwa Iwas ya. Pada hari ini 27 Mei 2025 telah dibacakan putusannya oleh Majelis Hakim, di mana putusan itu dihadiri oleh penuntut umum ada 2 orang dan dari penasihat hukum terdakwa ada 5 orang yang hadir. Pihak lain yang hadir dalam pembacaan putusan itu ada perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK yang mungkin tadi sudah diwawancari juga di depan ya. Ada perwakilan dari Komisi Yudisial, juga orang tua terdakwa. Putusan tadi mulai dibacakan atau dibuka persidangan pukul 11.03 WITA sampai dengan tadi 12.13 WITA. Jadi dalam putusan tadi telah dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum, di mana Majelis Hakim telah sependapat dengan penuntut umum. Dakwaan pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian dari putusan tadi mungkin juga teman-teman sudah mendengar langsung di persidangan, tapi mungkin saya bacakan yang intinya menyatakan terdakwa Iwayan Agus Suwartama atau Iwas terbukti melakukan tindak pidana pencabulan lebih dari 1 kali, lebih dari 1 orang sebagai dalam dakwaan primer, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan denda kurungan selama 3 bulan. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan agar terdakwa tetap ditahan, barang bukti dirampas dimusnahkan dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Dalam putusan tadi, dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyampaikan atau membacakan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa. Yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban dan perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat. Yang meringankan, terdakwa masih berusia muda ya, dan sehingga diharapkan ke depan masa depannya bisa memperbaiki lagi perbuatannya di masa depan. Terdakwa juga sopan dan tertib di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan. Atas putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim, baik terdakwa, penasihat hukum maupun jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir untuk menanggapi putusan tersebut. Jadi itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan putusan pada hari ini. Nama Majelis Hakim mungkin? Nama Majelis Hakim, Hakim tadi persidangan dipimpin oleh Pak Mahendra Smara sebagai Ketua Majelis dan Pak Iketut Sumanasa serta Bu Irina sebagai Hakim Anggota. Untuk itu, saudara baik penuntut umum maupun terdakwa dan penasihat hukum terhadap putusan ini, saudara mempunyai hak-hak untuk menerima ataupun menolak hasil putusan dengan mengajukan upaya hukum banding dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang atau menggunakan waktu untuk berpikir dalam ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk itu, saudara silakan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum.
dari penuntut umum. Baik, Pak, saudara terdakwa, penasihat hukum ingin menyampaikan. Izin ya terkait dengan putusan yang tadi dari terkait dengan Saudara penuntut. Ya, jadi demikian ya, dengan selesainya dibacakan maka perkara pidana terdakwa riwayat Agus Watama alias Agus dinyatakan selesai sidang. hari 14 hari sudah Berapa? 10 tahun dari tuntutan 12 diputus 10 tahun denda 100 Dulu. ya. Bang. Di luar kita di luar vonis dari tuntutan jaksa penuntut umum 12 tahun penjara, kemudian hakim telah membacakan tadi dan kita sama-sama mendengarkan mengenai pertimbangan hukumnya terkait hal tersebut. Majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dengan hukuman penjara 10 tahun. Ya, mungkin itu yang kita dengar ya. Kemudian dari terdakwa ada hak ya, ada hak-hak yang diberikan secara hukum kepada terdakwa dalam bentuk mengajukan hak hukumnya. Apakah itu menerima atau menolak, kemudian pikir-pikir terhadap putusan hakim selama 10 tahun. Banding, Bang? Kita pikir-pikir dulu selama 7 hari, pasti kita akan melakukan upaya hukum banding ya terkait dengan putusan iya. Jadi pertimbangan banyak, kita belum membaca secara utuh putusan hakim tadi pada inti-intinya ya. Banyak fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan itu kami mendengar tidak dipertimbangkan secara utuh. Mungkin itu alasan-alasan kita untuk mengajukan upaya hukum banding ya. Jadi setelah vonis Agus mendekat ke teman-teman pengacara, apa yang dia sampaikan terkait dengan hak hukumnya ya, terkait dengan pikir-pikir. Jadi ada tenggang waktu selama 7 hari secara hukum untuk melakukan upaya hukum banding ya. Jadi Agus menyampaikan tadi pikir-pikir selama 7 hari ini. Tapi yang pasti tadi terdakwa menyampaikan kami akan mengajukan banding terhadap putusan majelis hakim pada. Yang paling memberatkan apa untuk banding misalnya? Maksudnya seperti apa? Yang membuat harus banding itu apa yang pertama, kalau kami dari tim penasihat hukum dari awal berkeyakinan dan fakta dari majelis hakim mempertimbangkan dalam putusannya bahwa saksi yang melihat terkait dengan korban itu tidak ada. Ya, ini jadi alasan juga kita dalam upaya hukum banding. Jadi saksinya berdiri sendiri-sendiri. Itu kita sudah dengarkan secara bersama. Itu alasan kami untuk melakukan upaya hukum banding. Kalau tadi yang di dalam persidangan yang memberatkan hukuman itu Agus apa yang hakim sampaikan? Yang memberatkan ya, sesuai dengan kami melihat putusan majelis hakim ini sama persis dengan BAP ya. Kami lihat dari berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian itu sama persis dalam pertimbangan hukum. Salah satunya apa yang tadi disampaikan? Terkait dengan terbukti terdakwa melakukan suatu kesalahan dalam bentuk memakai cara-cara kekerasan fisik maupun verbal kepada terdakwa, yaitu seperti contoh ya, kalau kamu tidak mau melakukan perbuatan itu saya akan bakar, saya akan buka kepada orang tuanya, itu yang disampaikan. Itu yang Iya.
Itu dalam pertimbangan. Ada yang lain? Cukup. Terima kasih. Kasih 10 tahun di bawah dari tuntutan jaksa. Ya, yang jelaskan tadi pertimbangan kita sudah diambil alih semua. Jadi sudah Keputusan itu apa ada upaya banding udah? ya kita lihat nanti saja ya. Tapi dari tuntutan kan kemarin itu 12 tahun. Iya. Setelah itu kategori ringan atau seperti apa? Kalau tinggi besarnya sih tidak ini ya. Ya nanti dah kita lihat juga nanti penasihat Ini hukum berarti membandingkan. kurang memuaskan jaksa hasil putusan hakim itu. Ya, nanti aja deh Mbak. Cukup memuaskan mungkin. Gimana? Memuaskan mungkin. Saya nggak bisa bilang seperti itu sih. Bu, tadi hakim kan bilang ada yang memberatkan. Itu sesuai dengan apa yang jaksa? Iya, semua sudah diambil. Semua sudah sesuai, Bu, ya? Sudah sesuai dengan tuntutan jaksa, ya. Mohon maaf ya, terima kasih. Langkah selanjutnya apa nih, Bu? Ya kita tunggu nanti bagaimana dari penasihat hukum, ya. Mari. Terima kasih. Gus, gimana dengan vonis itu, Gus? Gimana dengan vonis itu, Gus? Gus, tanggapan terhadap vonis hakim apa, Bu? Gus, gimana, Gus? Tanggapan, Gus, ada tanggapan? Kamu keberatan dengan 10 tahun itu, Gus? Gus? Nah, selalu Gus. Sampingnya? Sampingnya? Nah. Gus. Semangat Gus. Ya, hati-hati ya. Ya, oke aman ya. Saya mungkin lebih ke soal respon pengadilan terhadap pelindungan saksi dan korban ya. Jadi secara umum pengadilan negeri sudah memberikan dukungan untuk bagaimana memberikan keleluasaan buat saksi dan korban menerangkan apa yang dialaminya, apa yang diketahuinya, sehingga pada akhirnya dari keterangan saksi dan korban tadi membuktikan bahwa ada tindak pidana terdakwa yang bersalah dan kemudian majelis hakim bisa memutuskan hukuman. Saya kira itu menjadi catatan penting, apalagi tadi itu di stressing ya mengenai undang-undang TPKS bahwa disabilitas itu subjek hukum yang sama dengan yang lain sehingga tidak ada pengecualian. Nah, itu memang salah satu advokasi kawan-kawan disabilitas untuk meletakkan bahwa disabilitas itu tidak merupakan subjek hukum sehingga tidak bisa kebal hukum, kira-kira seperti itu ya. Atau bahkan kalau dia nanti itu kan dalam segala situasi akan berpengaruh ya bagaimana penegakan hukum itu bisa dilakukan termasuk dengan kelompok disabilitas. Dan saya kira tadi majelis menyampaikan bagaimana upayanya untuk bisa memfasilitasi untuk disabilitas bisa diperiksa dan dikenai pidana. Dari putusan tadi itu apakah ada pengenaan restitusi atau gimana? Nah, dari restitusi memang sejak awal sudah disampaikan ke saksi dan korban, namun memang mereka belum berkenan. Ya bisa jadi karena masih trauma. Nah, ini harapan saya nanti setelah proses konselingnya berjalan, kan kita LPSK juga memberikan layanan penguatan psikologis. Harapannya sudah mulai pulih, proses hukum sudah selesai, kita masih punya kesempatan mekanisme hukum melalui penetapan. Jadi nanti LPSK tetap akan memberikan fasilitasi ya untuk penilaian sehingga nanti saksi dan korban bisa mengajukan kembali untuk restitusi melalui penetapan. Kondisi psikologis korban seperti apa sekarang? Nah, sekarang ini saya belum bertemu psikolognya ya. Ini yang hari ini kita akan ketemu untuk memastikan situasi dan kondisi psikologisnya. Nah, mudah-mudahan sudah membaik ya.
karena sudah diintervensi dengan layanan konseling. Bu, sampai kapan LPSK akan mendampingi para korban ini, Bu? Nah, kita biasanya kan memang sampai proses hukum selesai. Nah, ini proses hukum selesai, tapi kita belum tahu banding atau tidak gitu ya. Dan tentunya ya berdasarkan kebutuhan saksi dan korban, misalnya dia nanti akan mengajukan melalui mekanisme penetapan, misalnya karena mekanisme penetapan juga harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. Kita punya waktu setelah berkekuatan hukum tetap, kita punya waktu selama 90 hari. Nah, itu yang momentum itu yang saya kira perlu kita persiapkan ya, dengan penguatan psikologi terhadap saksi dan korban. Putusan Agus ini tanggapannya. Oke, terkait dengan putusan Agus hari ini ya kami tetap apresiasi ya teman-teman dari Pengadilan Negeri Mataram, terutama dalam ini Majelis Hakim, kemudian teman-teman Kejaksaan Tinggi NTB dan Polda NTB sudah sampai pada tahapan putusan terhadap Agus difabel ya terdakwanya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi amar dari putusan, mungkin kami tidak mengomentari ya terkait bagian itu, karena itu menjadi penilaian dari hakim, karena kami sangat yakin hakim pasti akan mempertimbangkan fakta persidangan, kemudian hal-hal yang memberatkan dan yang meringan si Agus. Nah, tugas kami sebagai Komisi Disabilitas Daerah NTB hanya memastikan terkait hak-haknya Agus sebagai penyandang disabilitas itu terpenuhi. Nah, terkait dengan upaya hukum sampai hari ini kami belum dapat informasi apakah terhadap Agus sendiri ataupun penasihat hukumnya apakah akan mengajukan upaya hukum banding atau lainnya, kami juga belum tahu. Pak, sebelumnya Agus juga melalui kuasa hukumnya bilang bahwa dia tidak memiliki pendamping di lapas sekarang. Ini bagaimana? Nah, untuk memang selama ini kan sampai hari ini kan memang belum ada sistem ya di negara manapun termasuk Indonesia bahwa terhadap disabilitas itu ada pendamping di dalam rutan maupun lapas ya. Nah, tapi ini mungkin selama ini kan kita pakai tampling ya, teman-teman yang ada juga menjadi narapidana yang ada di dalam, nanti dengan dia akan mendapatkan remisi dan yang lain. Nah, kemarin kami dengar kabar memang baru-baru ini terhadap yang biasa mendampingi Agus itu dia sepertinya sudah dipindahkan. Jadi kami akan coba cek lagi ke Lapas Lombok Barat memastikan hal ini terkait memang pendamping memang kami nilai memang masih dirasakan perlu ya sama Agus. Makanya nanti kami akan segera koordinasi dengan Lapas Lombok Barat dalam waktu dekat.